Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kemurahan-Mu melingkupi setiap perjalanan, setiap langkah, rencana, pikiran kami. Kami sungguh bersyukur betapa besar, dalam, dan lebar panjangnya anugerah Tuhan yang tak ada habis-habisnya bagi hidup kami. Bahkan bila saat ini kami merenungkan firman-Mu adalah anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami boleh mengerti maksud-maksud Tuhan dan kehidupan kami boleh memancarkan kehidupan yang sejati yang Tuhan kehendaki. Kami sambut firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, jemaat Tuhan. Shalom, selamat malam. Terpujilah nama Tuhan. Ibadah kedua pada malam hari ini, ibadah sore, semua para pelayan diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan sehingga boleh melayani kembali pada malam hari ini. Kita langsung membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 10. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan bagi kita semua. Saya akan mengulang kembali bahwa saya membacakan Alkitab yang diterbitkan LAI, terbitan baru. Jadi mungkin ada kata-kata yang berbeda yang digunakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Judul perikop, Iman Abraham diuji. Ayat 1. Setelah semua peristiwa itu, Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya, yang engkau kasihi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham bangun, memasang pelana keledainya dan memanggil dua hambanya beserta Ishak anaknya. Ia juga membelah kayu untuk kurban bakaran. Lalu ia berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Pada hari ketiga, ketika Abraham melayangkan pandangannya, ia melihat tempat itu dari jauh. Abraham berkata kepada kedua hambanya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan beribadah, lalu kami akan kembali kepadamu. Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan meletakkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sementara ia membawa api dan pisau di tangannya. Lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Kata Ishak kepada Abraham ayahnya, ayahku, sahut Abraham, ya anakku. Ishak bertanya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk kurban bakaran? Jawab Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya. Anakku, demikianlah mereka berdua berjalan bersama-sama. Kemudian mereka sampai ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham mendirikan mezbah di sana, menyusun kayu, mengikat Ishak anaknya dan meletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Sangat sadisnya. Saya ketika membaca ini, saya cukup gemetaran. Bagaimana kalau seandainya saya hidup di masa itu dan anak satu-satunya ahli waris yang sah secara hukum dan yang saya nanti-nantikan kini gilirannya dan saya sudah pegang pisau untuk harus menyembelihnya. Tapi tentunya kalau hari ini ada suara-suara lalu berkata sama saya, kurbankan anakmu. Sekalipun dia mengatakan saya dari surga, saya malaikat Tuhan, tentu saya tidak akan melakukannya. Karena setelah peristiwa itu, kemudian di zaman Musa sudah mulai ada larangan untuk mempersembahkan anak kepada dewa-dewa atau ilah-ilah. Karena tentunya pada zaman Abraham mempersembahkan anak sebagai kurban kepada dewa atau ilah-ilah itu bukanlah hal yang asing. Itu adalah hal yang umum
dan lumrah di masa itu. Lalu larangan itu baru mulai muncul pada masa Musa dalam Imamat pasal 18 ayat 21, Ulangan 18 ayat 10. Saya memberikan judul atau tema yang akan menjadi perenungan kita pada malam hari ini, yaitu iman yang hidup. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berbicara tentang iman. Sebenarnya iman itu adalah sebuah unsur yang hampir bahkan tidak sama sekali tidak dimiliki oleh manusia. Iman, kalau ketika kita berjalan masuk ke gereja, kita tidak melakukan penilaian-penilaian tertentu seperti misalnya lantai ini apakah mampu menampung beratnya jumlah orang di sini. Tapi berbicara tentang iman dalam kaitannya tentang Tuhan, tentu hubungannya adalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Tuhan menghendaki kita melakukan sesuatu, gambarannya adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Keraguan-raguan membuat kita memperhitungkan banyak hal, baru kita melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara kasih dalam Tuhan, ada orang yang goyah imannya karena harta, karena kekayaan, kenyamanan, kemakmuran. Orang bisa goyah imannya. Apakah karena dia tergiur oleh karena supaya bisa punya uang lebih banyak yang meninggalkan imannya, atau karena memang dalam perjalanan imannya sebagai seorang Kristen berdasarkan pengakuannya, ia kemudian menjadi kaya, lalu dia mulai berpikir bahwa saya melihat ke belakang, semua ini adalah pekerjaan saya, semua ini adalah usaha saya, jerih payah saya. Dan dia mulai melupakan Tuhan. Tapi iman juga bisa menjadi terkabur dan mulai goyah ketika dalam situasi sulit, ketika kekurangan, ketika miskin. Jadi sebenarnya iman punya kesempatan untuk digoyahkan, entah karena kondisinya dalam keadaan berlimpah atau kekurangan. Ada selalu tantangan buat iman. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana iman yang hidup itu? Mengatakan iman yang hidup berarti ada iman yang mati. Saya tidak mengatakan bahwa ada orang yang beriman masih ada materialnya dan ternyata mati. Iman yang mati itu sebenarnya sama sekali tidak ada iman. Itu hanya istilah saja untuk menjelaskan sebuah fakta bahwa dia tidak punya iman sama sekali. Iman yang mati itu adalah ketiadaan iman. Dia tidak punya iman sebenarnya. Yang pertama, kalau kita melihat Abraham, adalah responsif terhadap firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat 20 ayat 2, firman Tuhan berkata kepada Abraham, ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu. Ayat ketiga, keesokan harinya pagi-pagi Abraham bangun, memasang pelana keledainya dan memanggil dua hambanya beserta Ishak. Ia juga membelah kayu untuk kurban bakaran, lalu ia berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Iman yang hidup itu responsif. Ketika Tuhan perintahkan untuk persembahkan anaknya, pagi-pagi Abraham bangun. Kalau dilihat dari ayat 1, di sini dikatakan Allah menguji Abraham. Dalam terjemahan yang sebelumnya itu Allah mencobai Abraham. Tapi kata mencobai itu sebenarnya tidak tepat, karena pencobaan
sifatnya lebih ke menjatuhkan. Dan itu bertentangan dengan Yakobus pasal 1 ayat 13, di mana Allah tidak mencobai siapapun. Jadi dalam terjemahan baru itu sudah sangat tepat lembaga Alkitab menerjemahkannya. Menggunakan menguji, bukan mencobai. Ujian bertujuan untuk memurnikan atau membuktikan kualitas iman seseorang. Abraham sudah menantikan selama 25 tahun untuk mendapatkan anak. Dan kini Tuhan perintahkan dia untuk persembahkan anaknya. Anak yang dia kasihi. Allah menguji dia. Apa yang ditampilkan oleh Abraham. Ia bangun keesokan harinya. Dia responsif terhadap firman Tuhan. Dia tidak berbantah kepada firman Tuhan. Dia tidak tawar-menawar kepada Tuhan. Dia tidak menunda. Dia tidak enggan mengerjakan apa yang Tuhan mau saat itu. Yang paling dia kasihi, dia harus persembahkan kepada Tuhan. Saya tidak tahu ketika hal itu terjadi pada kita. Hal apa yang paling kita kasihi dalam hidup ini? Seandainya Tuhan berkata, berikan itu untuk saya. Bagaimana respon kita? Setelah penantian yang begitu lama untuk menerima janji Allah, Abraham kini diuji. Apakah dia lebih mengutamakan Tuhan atau pemberian Tuhan itu? Sebagaimana anak yang dia kasih itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan sekarang Tuhan menguji kualitas imannya. Apakah dia lebih mengasihi saya atau yang saya berikan itu kepadanya? Orang Kristen harus berhati-hati ketika menerima jawaban doa dari Tuhan. Jangan sampai kita lebih mengasihi pemberian Tuhan ketimbang Dia yang memberikannya kepada kita. Jangan sampai kita melalaikan kehendak Tuhan hanya karena berkat yang telah diberikannya kepada kita. Abraham menunjukkan teladan yang baik. Ia memilih prioritas yang tepat. Ia responsif terhadap firman Tuhan. Taat kepada Tuhan. Allah tentunya tahu batas kemampuan kita. Dan ketika ada persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, atau Tuhan mau kita lakukan, tentunya juga berarti bahwa Tuhan tahu besaran kemampuan yang ada pada kita. Semakin besar tantangan yang kita hadapi, berarti semakin besar kemampuan yang ada pada kita. Tuhan percayakan tantangan yang lebih besar. Kita patut berbangga untuk hal itu. Kita tidak perlu merasa kecil hati ketika tantangan kita makin besar. Itu menunjukkan bahwa kekuatan kita makin besar. Karena pencobaan tidak akan melampaui dari kekuatan kita. Patut kita berbangga. Itu harus mendorong kita terus mengerjakan apa yang Tuhan mau. Bukan malah berkecil hati ketika ada tantangan di dalam kehidupan kita. Taat firman Tuhan. Bukti bahwa iman kita hidup. Iman yang hidup responsif terhadap firman Tuhan. Iman yang hidup bukan hanya responsif tapi juga jeli, peka terhadap rintangan. Mau mengerjakan firman Tuhan tapi ada tantangan, ada rintangan yang membuat saya tidak bisa melakukan itu. Saya harus jeli apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau. Maka kita harus menyingkirkan rintangan itu. Dalam ayat ketiga, Abraham begitu jeli, begitu peka terhadap rintangan yang harus dihadapi.
Perhatikan bunyi firman Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham bangun, memasang pelana keledainya dan memanggil dua hambanya beserta Ishak anaknya. Ia juga belah kayu untuk kurban bakaran. Lalu ia berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Pada ayat kelima dia berkata kepada budaknya, Abraham berkata kepada kedua hambanya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan beribadah, lalu kami akan kembali kepadamu. Saya yakin bahwa Abraham memikirkan ini. Kalau seandainya hambanya ikut bersama dengan mereka, saat Abraham sudah mulai mengambil pisau mengikat anaknya, mungkin hambanya akan berkata, kegilaan apa yang kau lakukan Tuhan? Anak satu-satunya. Ada sesuatu yang dikerjakan Abraham. Ia peka terhadap rintangan yang akan dihadapi. Bagi Abraham kehendak atau perintah Tuhan adalah tujuan utama dan tidak boleh ditawar-tawar. Dan pada ayat kelima ini menandai bagaimana Abraham sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sulit bagi kita mau mengerjakan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau kita tidak peka, jeli, apa rintangan kita terhadap apa yang mau kita kerjakan terhadap perintah Tuhan. Sebelum kita bersedia untuk menjauhkan rintangan-rintangan, mustahil kita bisa sampai pada titik di mana apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk memuliakan namanya. Bahkan di dalam ayat 7, ketika anak yang dikasihi mengajukan pertanyaan yang menembus pada pusat perasaannya, pasti rasanya sakit. Tapi ia menyangkali tentunya perasaan itu. Jawaban Abraham membuat kita terhanyut sejenak tentunya. Terhadap pertanyaan anaknya itu, kata Ishak kepada Abraham, ayahku, sahut Abraham. Ya anakku, Ishak bertanya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana ada domba? Anak domba untuk kurban bakaran, ayah. Dan jawaban Abraham kepada anaknya itu, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Saya yakin bahwa jawaban Abraham ini adalah tuntunan Roh Kudus kepadanya ketika dia mengerjakan apa yang Tuhan mau dia kerjakan. Seperti yang dikatakan juga dalam Lukas pasal 12 ayat 12. Jadi pekerjaan Roh Kudus tidak hanya ada dalam perjanjian baru, tapi ada juga dalam perjanjian lama. Lukas 12 ayat 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ini konteksnya tentang mengerjakan pekerjaan Injil dan mereka harus memberi pembelaan terhadapnya. Ketika Ishak bertanya, mana kurbannya? Saya yakin bahwa Roh Kudus yang telah menuntun Abraham untuk memperkatakan perkataan ini sehingga berkata, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Bukan dia sedang berbohong. Dan dia sedang melihat masa depan di mana Kristus akan datang. Dia akan menjadi anak domba Allah yang memberi hidupnya bagi kita. Abraham sedang tidak berbohong. Apa yang ia katakan adalah benar dan maksud dari perkataannya ini adalah rencana kerja atau agenda Tuhan. Dia sendiri yang akan mengaturnya bagi kita. Ini bukan rencana kerja Abraham. Ini pekerjaan Tuhan. Tidak heran kalau ada yang mengatakan bahwa dalam teks ini Abraham sedang berbohong dalam situasi yang begitu sulit. Kok dia sedang melakukan hal yang kudus malah dicampur dengan
hal-hal yang memperkatakan dosa, apakah masih layak nanti persembahannya kepada Tuhan? Saya yakin bahwa Abraham betul-betul mau membunuh Ishak, karena kemudian ia mengikat Ishak dan dia sudah mengambil pisau. Ayat 9 sampai 10. Hal itu dilakukannya karena imannya kepada Tuhan. Dasar rasionalnya, dasar firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Di kemudian hari Roh Kudus menginspirasikan pada penulis. Karena ia berpikir, yang dimaksud adalah Abraham, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Apa yang menjadi rintangan kita saat ini? Mau melayani Tuhan, mau mengerjakan apa yang Tuhan mau. Bersediakah kita menyingkirkan hal itu? Bersediakah kita taat kepada Tuhan? Pekalah terhadap rintangan, setiap rintangan yang kita hadapi, dan kerjakan apa yang Tuhan mau. Kalau kita tidak lihat apa rintangannya, maka kita sulit sampai pada tujuan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang ketiga, Abraham berani mengambil risiko. Dalam ayat 9 sampai 10, bila kita melihat dalam ayat ke-8, jawab Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku. Seandainya Abraham berkata, kamulah kurbannya, saya nggak tahu bagaimana sikap Ishak. Dan saya yakin juga Ishak akan menunjukkan ketaatan. Karena ketika Abraham mengikat dia, tentu dia bukan orang bodoh, yang idiot, yang bapaknya datang lalu tiba ikat dia tidak tahu kenapa harus diikat. Faktanya dia bertanya kepada bapaknya, dia kritis, mana kurbannya? Dan dia dalam usia yang masih muda, malah dia yang memegang itu kayu api bakar. Bisa saja dia memberontak kepada ayahnya. Ada resiko yang harus ditanggung oleh Abraham. Bisa saja Ishak melawan dan membunuh bapaknya. Apa yang kau lakukan? Usiamu sudah ujur. Masa depan saya masih panjang. Lebih baik bapak yang lebih cepat dipanggil oleh Allah sang pemberi nyawa. Ada resiko. Ishak bukan anak kecil. Usianya diperkirakan 33 tahun. Abraham kira-kira berusia 133 tahun. Anakku. Dan Ishak bukan orang bodoh yang hanya merelakan dirinya untuk ada ketaatan. Di sisi lain Abraham, di sisi lain juga Ishak. Abraham mengambil resiko itu. Menjadi masuk akal karena usia Ishak 33 tahun, dia yang memikul kayu korban bakaran itu. Bisa saja Ishak memberontak. Resikonya juga apa? Dia kehilangan anak. Penantian yang begitu lama. Dan juga mungkin istri yang dia kasihi di rumah akan membencinya seumur hidup karena anak sematang wayangnya. Dia mau katakan apa kepada istrinya? Kadang-kadang di dalam rumah tangga memang perlu persetujuan kedua belah pihak. Tapi ketika kita melakukan firman Tuhan, kadang-kadang kita perlu mengambil sikap yang tegas bahwa ini firman Tuhan dan saya harus lakukan. Entah karena dalam posisi seorang anak kepada ayah, ayah kepada anak, istri kepada suami, suami kepada istri. Semua bentuk relasi yang telah Tuhan tetapkan. Yang paling utama adalah mengasihi Tuhan. Baru kemudian mengasihi keluarga dan lain-lain yang kita kasihi.
Banyak orang bisa mengambil resiko untuk mencapai target usaha, rencana-rencana pendidikan. Itu karena untuk kepentingan diri. Tapi Abraham mengambil resiko untuk maksud Tuhan. Ia bisa kehilangan sesuatu. Apakah kita siap mengambil resiko demi iman kita? Atau kita akan menyangkali apa yang Tuhan mau, suara Tuhan bagi kita? Ada sebuah cerita seorang kakak beradik yang hidup melaut dan mereka pergi ke laut tengah malam bawa perahu. Lalu sampai jam 12 belum dapat ikan dalam jaring mereka. Kemudian berdoalah kakaknya, Tuhan, kalau Tuhan penuhi ikan-ikan di jaring kami, saya akan persembahkan nanti hasilnya di gereja untuk Tuhan. Lalu tiba-tiba ada mujizat, penuhlah itu ikan di dalam. Kemudian adanya melihat ikan itu dan dia tegur kakaknya, kakak, kenapa tadi berdoa seperti itu? Nanti malam kita mau makan apa? Lalu dia berkata sama adiknya, Dek, saya cuma tipu Tuhan saja. Lalu tiba-tiba ada angin tornado melanda perahu mereka. Kemudian jaring mereka sobek dan ikan-ikan semua pada lari. Lalu kemudian karena angin begitu kencang dan membawa perahu mereka sampai di tepi pantai. Lalu tiba di tepi pantai, buku mereka juga hancur karena angin tornado. Lalu kakaknya mulai berteriak sama Tuhan, Tuhan, masalah di laut jangan bawa-bawa di darat Tuhan. Kita banyak sekali alasan kepada Tuhan. Saat-saat di mana kita membutuhkan Tuhan, kita banyak janji kepada Tuhan. Bahkan kita bisa berspekulasi dengan Tuhan dalam hati kita, entahkah juga dalam doa. Iman yang hidup itu responsif terhadap firman Tuhan. Iman yang hidup peka terhadap rintangan yang dihadapi. Iman yang hidup berani mengambil resiko. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini boleh merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati hati kami agar boleh bertumbuh firman-Mu, berbuah untuk kemuliaan Kristus semata-mata. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.